Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada adik-adikku mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung yang dirahmati Allah, dan juga pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa bertemu untuk melanjutkan daurah ta'lim turasi ya, yang saat ini ya kita akan melanjutkan ya, kajian kitab Akhlaqul Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Al-Barujah. Tapi sebelumnya marilah kita mulai dengan membaca umul kita dengan berharap bahwa kajian ini bisa membawa kemanfaatan dan juga keberkahan untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Al-Hadini Al-Fatihah. Oke, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas muqaddimah akhlak lil banat pada bagian ke-10 hingga yang terakhir, yaitu bagian ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima tasuru qulubul abai wa ummahati minal abna'i wal banat. Wa bima, dan dengan apa ini ya. Wa bima, dan dengan apa tasuru qulubul abai, bahagianya hati seorang ayah, wa ummahati, dan ibu gitu ya. Bahagianya hatinya para ayah dan para ibu, itu maksudnya ya. Minal abna'i wal banati, dari putra-putri mereka. Jadi apa sebenarnya yang membuat ya orang tua itu bahagia ketika melihat putra-putrinya ya? Hal bikasrati maklumati, apakah dengan banyaknya pengetahuan yang dimiliki putra-putrinya tersebut ya? Wa tawassu'i fi ma'rifatil lughati, ataukah ya luasnya ya wawasan kebahasaan yang dimiliki oleh putra-putrinya ketika di depan mereka putra-putrinya pandai berbahasa dengan fasih, dengan berbagai bahasa tentunya ya. Atau wa anwa'i rizi wa funuti khiyatat ya, atau berbagai tatoris. Tatoris itu adalah sulam menyulam ya, atau wa fununil khiyatat, atau berbagai keterampilan menjahit, sulam menyulam, atau keterampilan yang lain lah ya. Mungkin pandai menyanyi gitu ya, atau mungkin pandai berpuisi di depan orang tuanya. Apakah semua itu membuat ya orang tua kita menjadi bahagia jika apa ini ya, ma'afasatil akhlaqi wal adati, jika semua itu ya disertai dengan akhlak yang tercela dan juga kebiasaan buruk yang dimiliki ya putra-putrinya? Apakah semua itu bisa membahagiakan ya? Jika putra-putrinya memiliki akhlak tercela dan kebiasaan yang buruk, seperti suka marah, suka membentak-bentak orang tua ya, malas ketika dimintai tolong orang tuanya, berkata kasar kepada orang tua. Meskipun anak tersebut pandai, tapi jika perilaku di depan orang tuanya tidak menunjukkan akhlak yang baik, apakah orang tua akan bahagia ketika melihat anak seperti itu ya? Bahkan seringkali kalau kita melihat ya informasi di media masa sekarang ya,
banyak sekali ya kasus-kasus seperti anak menggugat orang tuanya. Kemudian kemarin ada kasus ya anak yang minta uang kepada ibunya, tetapi ibunya tidak memberinya karena memang tidak punya. Kemudian anak tersebut membakar rumah ibunya gitu ya. Bahkan ada yang menggugat ayahnya sampai 3 miliar gitu ya. Nah, meskipun anak tersebut pandai ya, mungkin anak tersebut memiliki gelar yang tinggi ya, tetapi jika akhlak di depan orang tuanya seperti itu, apa bisa membahagiakan orang tuanya gitu ya. Nah, jadi semua itu ya, kepandaian, keterampilan yang anak miliki, tetapi jika semua itu disertai dengan akhlak yang tidak terpuji dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa menyakiti orang tua, maka semua itu tidak akan bisa membahagiakan orang tua kita. Bahkan orang tua kita akan sedih, akan terluka ketika anak yang dilahirkan, yang dibesarkan kemudian menyakitinya ya. Maka kemudian ya, apakah semua itu bisa membahagiakan orang tua gitu ya? Kala tidak gitu ya. Kala tidak semua itu tidak bisa membahagiakan orang tua. Kalau dia ya tidak mempunyai akhlak yang baik kepada orang tua. Bahkan disebutkan di sini juga wa idha'ati sholawat wal wajibat. Anak tersebut itu menyanyiakan ibadah seperti sholat dan juga kewajiban-kewajiban lainnya, maka hal tersebut tidak akan membuat orang tua bangga kepada kita. Terus apa yang membuat orang tua bangga kepada putri-putrinya ya? Maka ini yang penting ya, adik-adikku mahasantri Ma'had Al-Jamiah yang antunku, ketahuilah inna awwala ma yukirru uyunahum wa yusdiju sudurahum. Inna awwala ma, sesungguhnya sesuatu yang paling penting ini, karena awwala ma itu menunjukkan pertama kalinya sesuatu yang diharapkan oleh orang tua kepada kita ya, yukirru uyunahum, yang bisa membahagiakan ya, membahagiakan mereka, menyenangkan ya mereka ketika melihat anak-anaknya gitu ya. Wa yusliju sudurahum, dan juga bisa menyejukkan hati-hati mereka. Ketika orang tua melihat anaknya, mereka bahagia, hati mereka tenang, sejuk. Apa yang menyebabkan itu? Anna yara banatihim mutamasikatin bidin, yaitu jika mereka melihat ayyarau, jika mereka melihat anak-anak mereka ya, banatihim ayyara banatihim, jika mereka melihat putri-putri mereka ya, khususnya putri-putri, karena ini akhlak untuk lil banat, untuk putri-putri ya, ya seperti khususnya adik-adikku mahasantri Ma'had yang Tulungagung ini ya. Jadi orang tua kita ya, orang tua adik-adik di rumah itu akan bahagia, hatinya akan tentram jika melihat antum semuanya, adik-adikku semuanya itu menjadi orang yang mutamasikatin, orang yang bisa memegang teguh ya bidini, ajaran agama ya. Jadi orang yang mengerti hukum-hukum Allah, mengerti kewajiban kepada Allah dan Rasulnya ya, dan juga bisa melaksanakan semua itu. Tentu itu semua akan membuat orang tua akan tenang, damai. Jadi ketika melihat anaknya pandai mengaji, kemudian anaknya melihat putrinya ya bisa menjalankan ibadah, menjalankan kewajiban kepada Allah dengan baik, itu pasti akan menenteramkan hati orang tua ya. Selain itu, menjadi anak yang ta'iatin, anak yang taat ya, anak yang taat ya, mungkadatin, dan juga tunduk pada ajaran agama. Jadi bukan anak yang ahli maksiat, bukan anak yang keras,
yang suka menentang orang tua, menentang ajaran agama, bahkan sering melakukan dosa-dosa. Bukan itu yang diharapkan orang tua. Meskipun anak tersebut pandai, anak tersebut mempunyai kemampuan kecerdasan yang tinggi, ya, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, tetapi jika tidak mampu menunjukkan akhlakul karimah dan juga tidak mampu menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu tidak bisa menyenangkan hati orang tua, ya. Karena kenapa? Karena orang tua itu menghendaki anaknya menjadi yang baik, ya, menjadi yang baik. Anak yang baik itu yang bagaimana? Anak yang baik itu ya itu tadi, seperti yang bisa memahami kewajiban-kewajibannya pada Allah dan Rasulnya, terutama itu, dan juga kepada orang tua. Selain itu, ya'rifna rabbahunna, anak yang mengerti, yang tahu betul siapa Tuhannya. Bukan anak yang jauh dari Allah. Yang dikehendaki orang tua itu adalah bahwa anak-anak mereka itu dekat dengan Allah, ya. Perilaku, ucapan, dan juga apapun, ya, perbuatan, tingkah lakunya itu, ya, sungguh didasarkan pada, ya, ajaran Allah, ya. Sehingga anak yang bisa menunjukkan pribadi-pribadi yang mulia itu yang dikehendaki orang tua. Jadi orang tua itu menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, solehah, yang memahami, mengerti siapa Tuhannya. Wa nabiyahunna, juga memahami siapa nabinya. Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa anak tersebut itu tahu betul kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Selanjutnya wa ya'rifna, dan juga tahu betul, ya, hukukal abuwati wal umumati, ya, hak-hak yang harus dipenuhi oleh anaknya terkait dengan orang tua, ya. Jadi menginginkan bahwa anaknya itu anak yang, istilah bahasa Jawanya, anak yang cetok, ya. Anak yang cetok itu anak yang dewasa, yang tahu kewajiban-kewajibannya kepada orang tuanya. Saya harus bagaimana kepada orang tua saya, dia itu tahu kewajiban itu, ya. Wal insaniyah, tidak hanya orang tua tetapi juga kepada masyarakat, bagaimana saya menjadi pribadi yang bermanfaat untuk selain keluarga saya juga masyarakat, wa biwajibatihinna, dan juga kewajiban-kewajiban, ya, yang harus dijalankan, harus dilaksanakan terkait kehidupannya sehari-hari, ya. Kepada siapa? Nahwa kulli ahad, kepada setiap individu, ya. Dia tahu kewajiban yang harus dia jalankan, harus dia penuhi kepada setiap individu yang ada, kepada sesama, mungkin kepada temannya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Dia tahu sekali bagaimana yang harus dilakukan, ya, itu yang diharapkan oleh orang tua kepada kita. Nah, wa yastati'na, dan juga mampu apa? Ayanfa'na, bisa memberikan manfaat, ya, mampu memberikan manfaat anfusahunna, kepada dirinya sendiri. Jadi bisa memanfaati dirinya sendiri, gitu ya. Jadi hidupnya itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Pertama itu qabla ahlihinna, sebelum dia bisa memberikan manfaat kepada keluarganya, wa qaumihinna, dan juga masyarakatnya, ya. Kenapa demikian? Karena yang dikehendaki orang tua itu ingin anak itu menjadi anak yang mempunyai kepribadian yang baik, yang bisa memberi manfaat, gitu ya, memberi manfaat yang baik. Jadi mulai dari dirinya sendiri. Kalau orang tua melihat anaknya menjadi anak yang selamat dunia akhirat, kemudian anak yang soleh solehah, maka orang tua pasti akan nyaman, tentram, itu senang kepada anaknya. Nah, jadi di sini dimulai dari diri sendiri, karena menjadi baik itu ya memang berat dan harus
latih dia. Nah, melatihnya mulai dari diri sendiri. Sumata batahiju, maka kemudian menjadi bahagia nufusul abai, hati para orang tua itu, ya. Ba'da dzalika, setelah melihat semua yang melihat semua yang bisa dilakukan anak-anak tersebut, seperti tadi, bisa memberikan manfaat berdirinya kepada orang tua, kepada masyarakat, kemudian mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya, kepada dirinya, kepada orang tua, kepada masyarakat. Nah, jika sudah seperti itu, maka orang tua pasti akan bahagia, ya. Dalam dirinya, dalam hati terdalam pasti akan bersyukur punya putra putri yang soleh-solehah seperti itu, ya. Jadi orang tua akan bahagia biru'yati faladatil akbadihin, ya, biru'yati faladatil akbadihim muta'allimat, ya. Mereka juga akan bahagia jika melihat putra-putri mereka, ya, darah daging mereka itu muta'allimat, menjadi anak yang terdidik, ya, menjadi anak yang terdidik, orang-orang yang berilmu gitu, ya. Mutsaqafat, yang juga memahami, ya, yafhamna umurat dunya waddin, ya, anak yang terdidik, yang terpelajar, yang bisa memahami berbagai urusan kewajiban di dunia dan juga kewajibannya yang berkaitan dengan agama, ya. Jadi tidak hanya urusan dunia saja dia pandai, tetapi urusan agama juga paham, juga juga mengerti, gitu, ya. Karena kebanyakan, ya, sekarang ini, ya, hanya fokus kepada urusan dunia, sedangkan urusan agama seringkali terlupakan, dan itu kurang baik, ya, karena kita hidup di dunia dan juga nantinya hidup di akhirat itu tidak bisa lepas dari urusan agama, ya. Kita punya kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semua itu bisa kita ketahui, kita bisa paham bagaimana kewajiban kita kepada Allah jika kita memahami agama. Tapi jika kita tidak memahami agama, maka kita tidak akan tahu kewajiban kita kepada Allah itu bagaimana, kepada Rasulullah itu bagaimana, kepada diri kita sendiri bagaimana, kepada orang tua kita bagaimana. Karena semua itu bisa kita tahu dari ajaran agama, ya. Selanjutnya, setelah adik-adikku semuanya memahami hal ini, maka pesan selanjutnya adalah fa'awwidi nafsakil akhlaqal hasanah, ya, maka biasakan dirimu, ya, biasakan dirimu untuk, ya, melaksanakan untuk membentuk dirimu menjadi pribadi yang berakhlak mulia, ya. Jadi biasakan dirimu menjadi pribadi yang berakhlak mulia min sigorika, mulai dari kecil atau mulai dari sekarang lah, ya. Jadi mulai sekarang biasakan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Kenapa? Litakuna, supaya litakuna, karena, ya, litakuna, agar akhlak hasanah tadi, ya, itu sajiatan, menjadi karakter, ya, atau biatan, ya, kepribadian, menjadi karakter atau kepribadian dirimu lagi fi kibarika, ketika engkau itu sudah dewasa atau sudah tua, ya. Jadi ibarat orang, ya, kalau menanam pohon ketika masih kecil, pohon itu mudah dibentuk gitu loh. Nah, tapi kalau sudah dewasa sangat sulit membentuk tuh pohon tersebut, ya. Kalau masih kecil kita mungkin bisa membuat cabangnya melengkung atau mungkin dibentuk seperti huruf S atau lainnya karena masih muda, ya.
itu ibarat masih muda, maka melatih itu lebih mudah. Tapi kalau sudah dewasa, maka akan menjadi karakter dan menjadi kepribadian yang utuh, itu sangat sulit untuk dirubah. Maka mulai dari kecil atau dari muda harus dibiasakan menjadi pribadi yang soleh solehah, agar nantinya ketika sudah tua itu menjadi pribadi yang baik gitu, pribadi yang soleh dan solehah pula. Nah, kama qala Hakim, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama ahli hikmah, man syabba ala syai'in syabba alaih, man syabba ala syai'in, barang siapa ya yang memiliki sifat tertentu di masa mudanya dan dia terus menjaga atau memelihara sifat tersebut, ya, syabba alaihi, maka sifat tersebut akan menjadi karakter kepribadiannya di waktu tua. Ya. Kalau masih kecil terbiasa dengan sifat jujur, ya, terbiasa dengan sifat qanaah, tawadhu, maka nanti setelah tua dia juga akan memiliki sifat tersebut dan menjadi karakter, menjadi pribadinya. Tetapi jika sebaliknya masih kecil, masih ketika muda itu ya, masih muda itu suka berhura-hura itu ya, suka melakukan maksiatan, suka menjalankan hal-hal yang dilarang agama, itu nantinya ketika sudah tua ya, sifat itu akan menjadi karakter yang tidak bisa dihilangkan, yang sulit sekali itu dihilangkan. Karena ibarat tadi seperti pohon, kalau masih kecil sudah dibentuk ya, nanti setelah dewasa akan menjadi apa yang sudah dibentuk tadi ya. Ibarat lagi seperti semen, ketika masih baru tuangkan ya, masih cair itu ya, itu mudah ketika dibentuk ya, tapi ketika sudah keras ya, maka itu akan menjadi permanen bentuknya itu ya. Seperti itu pula ya karakter itu, ketika masih muda ya, dia memelihara satu sifat ya, entah itu baik atau buruk, itu nantinya ketika tua dewasa gitu ya, itu akan menjadi karakter yang tidak bisa dilepas ya, karena itu akan bersifat permanen pada dirinya, kan sulit sekali untuk melepasnya ya. Maka kemudian ya wa amma idza ahmalti nafsak ya fataba'ti hawaha hatta i'tadatil akhlaq radi'ah ya. Jadi jika engkau wa amma idza ahmalti nafsaki, jika engkau, adik-adikku mahasantri Mahat Al-Jamiah ya Tulungagung ya, membiarkan hawa nafsumu ya menguasai dirimu ya, wa amma idza ahmalti nafsaki, jika engkau ya membiarkan dirimu dikuasai oleh hawa nafsumu, wattaba'ti hawaha, dan engkau mengikutinya ya, mengikuti hawa nafsumu yang senantiasa mengajak kepada kebebasan, mengajak kepada kemaksiatan gitu ya, maka yang terjadi nantinya hatta i'tadatil akhlaq radi'ah, maka engkau akan terbiasa pada akhlak-akhlak yang tercela. Jadi kalau ada orang melakukan maksiat kemudian nyantai saja, tidak merasa terbebani ya, hidup gue ya, ini hidup gue lah sekarang ya, bebas gitu ya, merasa bebas dengan apa yang dia lakukan gitu ya, maka semua itu karena dia telah terbiasa dengan akhlak tersebut. Kalau dia belum terbiasa tentu akan canggung untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama. Jadi kalau orang-orang terbiasa mengumbar nafsunya ya, tidak mendidik nafsunya ke arah yang benar, tetapi
mengumbarnya, kemudian mengikuti ajakan hawa nafsu dengan senang-senang, dengan kemaksiatan, dengan apapun yang diinginkan nafsunya, maka nantinya akan menjadi karakter bagi dirinya, karakter yaitu karakter yang bertolak belakang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Menjadi karakter yang penentang, ya, yang bebas, ingin melakukan sesuatu bebas tanpa ada hukum apapun yang melarangnya, seperti itu. Nah, maka dari situlah kita diwajibkan untuk bagaimana kita bisa mendidik, ya, berupaya mendidik, juga berupaya untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya, dan juga membiasakan diri berakhlak mulia. Itu semuanya agar kita nantinya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik gitu, pribadi yang solihah, yang diridai Allah dan Rasulnya. Nah, maka ada ini sebuah ungkapan, ya, ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Umar dalam kitab ini, faminas sabi, ya, faminal ana'i riyadatul haram, gitu ya, wa minat ta'dzibi tahdzibal dzib, ya. Faminal ana'i, dan itu merupakan sebuah kepayahan, apa, riyadatul haram, melatih orang tua, ya. Jadi melatih orang tua untuk melakukan sesuatu itu sesuatu yang sulit, gitu ya, karena sekarang kita belajar untuk menulis apa gitu ya, dalam waktu 1 menit mungkin sudah hilang, sudah lupa apa yang kita ajarkan tadi. Jadi sangat sulit untuk merubah karakter bagi seseorang yang sudah tua, ya, karena itu sudah sifatnya sudah permanen, itu ya, sudah sulit untuk merubah sifat yang dimiliki orang tua kita. Nah, selanjutnya wa minat ta'dzibi tahdzibadzib, dan juga merupakan suatu penderitaan, ya, jika kita itu melatih seorang serigala. Jadi melatih seekor serigala itu merupakan hal yang menyakitkan. Kenapa? Karena bisa jadi kita ajarkan kebaikan, malah, ya, kita sendiri yang akan diterkam, gitu ya, atau kita sendiri yang akan disakiti oleh serigala tersebut. Ini sebagai gambaran, ya, bagi seseorang yang membiarkan dirinya, ya, jatuh ke dalam kemaksiatan, membiarkan dirinya dikuasai hawa nafsunya sehingga terbiasa melakukan akhlak tercela, ya. Semua itu kalau dibiarkan terus menerus akan tumbuh menjadi sebuah kepribadian yang sulit untuk dihapuskan, ya. Maka digambarkan di situ sebagai suatu penderitaan, ya, dengan bagaimana merubah seseorang yang sudah memiliki kepribadian yang permanen, yang melekat dalam dirinya. Nah, maka mulai saat inilah, mumpung masih muda, gitu ya, ya, mari kita mengevaluasi diri, gitu ya, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar nantinya ketika kita sudah dewasa kita memiliki sifat-sifat yang terpuji itu, dan ketika kita nantinya sudah memiliki putra putri, ya, kita bisa mewariskan sifat terpuji itu kepada generasi selanjutnya, putra putri kita, ya. Nah, waqala Imam Busiri rahimahullah, Imam Busiri rahimahullah, ya, berpesan kepada kita, wa nafsu katifl, ya, nafsu itu seperti bayi. Jadi hawa nafsu seseorang itu seperti bayi. Antahmilhu syabba ala hubbi ridha'i, jika kau biarkan, tentu dia akan terus menyusu, ya. Bayi kan suka sekali menyusu. Kalau dibiarkan terus-terusan sampai dewasa pun tetap menyusu, ya, tetap menyusu kepada ibunya, ya.
Tapi wa in taftimhu, jika kau sapih, ya, kau latih dia untuk berhenti menyusu ketika sudah usia dewasa, dilatih untuk berhenti, kemudian kita berikan makanan selain ASI, ya, yan fatim, maka bayi tersebut akan berhenti menyusu. Nah, seperti itu pula hawa nafsu. Seperti bayi, dia ingin dimanjakan terus. Hawa nafsu itu ingin, ya, salah satu sifat dari hawa nafsu itu ingin kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan yang dia inginkan. Dia ingin seperti ini harus terlaksana. Ya, seperti anak kecil lah. Apa yang diinginkan harus terwujud. Jika tidak, maka dia akan meronta, ya, dia akan menangis, dia akan menuntut agar apa yang diinginkan itu diberikan, diwujudkan. Seperti itu pula hawa nafsu seseorang. Dia akan terus minta untuk dilayani, minta untuk terus dipenuhi keinginannya, dan dia sifatnya manja, ingin enak gitu. Dalam kategori enak itu enak yang dalam artian enaknya sendiri gitu ya. Jadi sifatnya egois, enaknya sendiri. Nah, dan jika itu terus dibiarkan, maka yang terjadi dia akan menguasai diri kita, jiwa kita, maka akan merubah sifat kita menjadi sifat-sifat yang egois, sifat yang tidak peduli kepada kebenaran, kepada kebaikan dan lain sebagainya. Akhirnya tumbuhlah sifat-sifat tercela, kesombongan, sifat ya yang kemudian senang berhura-hura, senang maksiat dan lain sebagainya. Nah, maka hawa nafsu ini harus dilatih, ya, harus dikendalikan agar tidak merusak dan tidak mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Tapi harus dilatih, dididik agar menjadi pribadi yang taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, maka dari situlah kewajiban kita pula untuk sekarang ini berjihad. Dalam artian jihad untuk saat ini, ya, jihad bagaimana kita melatih hawa nafsu kita, mendidik hawa nafsu kita agar bagaimana bisa mentaati, mengikuti dan tunduk pada ajaran Allah dan Rasulnya, ya. Adik-adikku mahasantri Mahat Al-Jamiah YN Tulungagung, mungkin itu kiranya yang mukadimah untuk kitab Fathul Banat, ya. Dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita sudah masuk ke pasal yang pertama, yaitu berkaitan dengan adabul masyi, yaitu adab berjalan. Nah, dan insya Allah kita akan bahas itu di esok hari. Dan untuk saat sekarang mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ya, untuk semuanya yang sudah join di channel ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.